Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Februari 2019, akan dilaksanakan sidang perkara perdata agama dengan penggugat atas nama Eryana binti Rohman dengan tergugat atas nama Muhammad Adinofan Arifandi bin Abdullah. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, kuasa hukum pemohon dan termohon dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Kedua, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Tiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 4. Para pengunjung sidang harus selalu on kamera selama sidang berlangsung sampai berakhirnya sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Pengadilan Agama Cilacap hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan register perkara nomor 1028-PDT.G-2019-PA.CLP segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mengaktifkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Cilacap yang mengadili perkara tingkat pertama dengan register perkara nomor 1028 garing perdata titik G garing 2019 PA CLP antara Eryana binti Rohman sebagai penggugat melawan Adinofan Arifandi bin Abdullah sebagai tergugat. Pada hari ini Selasa tanggal 12 Februari 2019 dengan mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang kami buka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, silakan duduk di tempat masing-masing. Saudara penggugat, sebelumnya persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan meminta identitas saudara. Silakan perlihatkan kartu identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Saudara tergugat, silakan perlihatkan kartu saudara. Ini Yang Mulia. Saudara sebagai kuasa hukum penggugat adalah seorang advokat. Iya, Yang Mulia. Silakan perlihatkan kartu advokat Anda. Baik, saudara tergugat, apakah Anda juga didampingi kuasa saudara? Didampingi Yang Mulia. Saudara sebagai kuasa hukum tergugat adalah seorang advokat. Ya, benar Yang Mulia. Silakan perlihatkan kartu advokat saudara. Baik Yang Mulia. Apakah kuasa hukum penggugat dan kuasa tergugat sudah menerima surat kuasa masing-masing? Sudah Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Baik, saudara penggugat dan tergugat, apakah sudah siap melaksanakan persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Saudari penggugat dan tergugat, apakah sebelumnya sudah melaksanakan perkawinan secara syah di mata negara maupun agama? Sudah, Yang Mulia. Sudah Yang Mulia. Silakan tunjukkan buku nikah kalian. Ini Yang Mulia. Saudari Erin, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda bercerai dengan saudara penggugat? Tidak, Yang Mulia. Saya tetap pada pendirian saya. Baiklah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan saudara Novan? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah tidak sebaiknya Anda sebagai kepala keluarga mempertahankan rumah tangga yang Anda bina?
Ya, Yang Mulia, saya akan berusaha mengusahakan perdamaian tersebut, Yang Mulia. Baik, pikir-pikirlah dahulu untuk bercerai. Apa tidak malu sama tetangga? Terus anak-anak bagaimana? Setelah bercerai nantinya akan menyandang status janda atau duda. Apa tidak malu? Karena nanti pandangan orang-orang akan berbeda pada status kalian. Coba saling berpandangan dahulu. Siapa tahu masih ada benih-benih cinta di hati kalian. Apa tidak sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan? Apakah penggugat dan tergugat benar-benar ingin melanjutkan proses perceraian ini? Karena perceraian ini hal yang halal, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia, saya masih ingin mengusahakan upaya perdamaian. Baiklah, kalau begitu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 bahwa kalian berdua harus dimediasi. Apakah Anda sendiri memilih mediator atau diserahkan ke majelis hukum? Saya serahkan kepada majelis hakim saja. Baik, kalau begitu saya akan memilih mediator untuk kalian berdua. Nama mediatornya adalah Siti Maimunah SH. Silakan ikut manitra untuk dimediasi. Sidang ditunda beberapa jam ke depan. Bagaimana dengan hasil mediasinya? Gagal, Yang Mulia. Gagal, Yang Mulia. Baiklah, karena mediasi gagal, maka berdasarkan musyawarah majelis hakim, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana Panitera 1 terhitung dari hari ini, tanggal berapa? Tanggal 19 Februari 2019, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda pada hari Selasa 19 Februari 2019 dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Cilacap hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 dengan register perkara nomor 1028-PDT-G-2019-PA-CLP dengan agenda pembacaan surat gugatan akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon mengaktifkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara tingkat pertama dengan register perkara nomor 1028-G-2019-PA-CLPT antara Eriana binti Rohman sebagai penggugat melawan Muhadi Novan Arifandi bin Abdullah sebagai tergugat. Pada hari ini Selasa tanggal 19 Februari 2019 dengan mengucapkan lafal basmalah bismillahirrahmanirrahim yang kami buka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan persidangan pada pagi hari ini? Siap, Yang Siap, Yang Mulia. Mulia. Siap, Yang Mulia. Bagaimana saudara Erin dan saudara Novan? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian di antara saudara berdua atau masih ingin melanjutkan perceraian ini? Tidak, Yang Mulia, saya masih ingin mengusahakan upaya perdamaian. Maksud Novan deh. Mohon maaf Yang Mulia, mic-nya belum dihidupkan. Baik, mohon maaf. Baiklah, jika para pihak penggugat tetap ingin melanjutkan perceraian ini, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan surat gugatan. Dari kuasa hukum penggugat kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan dari kuasa hukum tergugat?
Sudah Yang Mulia. Silakan kepada saudara kuasa hukum penggugat untuk membacakan gugatannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin sebelumnya untuk membacakannya. Surat gugatan nomor 1028/PDTG/2019 Cilacap antara Eryana binti Rohman melawan Mohadi Novan Arifani bin Abdullah. Cilacap 19 Februari 2019 kepada yaitu Ketua Pengadilan Agama di Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Adira Febianti SH, Wilda Adeli SH adalah advokat yang berkantor di Cilacap yang akan menjadi kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Eryana binti Rohman, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan buruh harian, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap nama Mohadi Novan Arifani bin Abdullah, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh harian, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kabupaten Cilacap. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan cerai ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 30 Maret 2010 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Pesugihan Kabupaten Cilacap, sebagaimana tersurat dalam kutipan akta nikah KUA nomor 337/145/3 2010. 2. Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, tergugat mengucapkan dan menandatangani sibotalik. Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka. 3. Bahwa setelah pernikahan, penggugat dengan tergugat tinggal bersama secara bola-balik antara rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat selama kurang lebih 3 tahun, sekitar tahun 2016. 4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak berumur 7 tahun. 5. Bahwa selama dalam perkawinan antara penggugat seringkali tidak pernah dikasih nafkah. 6. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Februari tahun 2013, rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah. Sering terjadi perselisihan yang terus-menerus. 7. Bahwa pada sekitar tahun 2016, lantaran untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, akhirnya penggugat sebagai istri ikut membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangga yang bertekad pergi bekerja ke TKW. 8. Bahwa saat penggugat berada di Taiwan, selalu komunikasi dengan tergugat melalui handphone. 9. Bahwa melihat rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya. 10. Telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian ini, sesuai ketentuan pasal 116 huruf F kompilasi, yaitu Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar perkawinan yang sah dilaksanakan di KUA Kecamatan Binaun, Kabupaten Cilacap putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk berkenan memanggil kedua belah pihak guna mendengar keterangannya mengenai perkara ini. Selanjutnya memberikan putusannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain subro dari tergugat kepada penggugat atau menceraikan penggugat dari tergugat. 3. Menetapkan pembebanan biaya tentang perkara ini, atau apabila pengadilan berpendapat lain, penggugat melalui kuasa hukumnya dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Adira Febianti SH, Wilda Adelia SH. Cukup Yang Mulia. Baik, saudara tergugat apakah mengerti dengan surat gugatan yang telah dibacakan? Mengerti Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan
menanggapi terhadap surat gugatan dari kuasa hukum penggugat? Sepenuhnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Iya, Yang Mulia, kami akan memberikan tanggapan berupa surat jawaban secara tertulis atas surat gugatan tersebut. Untuk itu kami memohon waktu 7 hari untuk bisa memberikannya, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat dan kuasa hukumnya? Kami setuju, Yang Mulia. Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana Panitra? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? Pada tanggal 26 Februari 2019, Yang Mulia. Baiklah, Baiklah, sidang ditunda pada hari Selasa 26 Februari 2019 dengan agenda pembacaan surat jawaban oleh tergugat. Lalu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan masih berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak dan atau kuasa hukumnya untuk hadir dan pada hari ini dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Cilacap hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 dengan register perkara nomor 1028-PDT-G-2019-PA-CLP dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon mengaktifkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama 28 Cilacap Perdata .G garing 2019 PA-CLP antara Eryana binti Rohman sebagai penggugat melawan Mu'adi Novan Arifandi bin Abdullah sebagai tergugat. Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Februari 2020 yang ada apakah saudara penggugat dan tergugat berserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan persidangan pada bagaimana saudari Erin dan saudara Novan? Apakah selama 1 minggu sudah damai di antara saudara berdua? Tidak, Yang Mulia. Damai. Baiklah, jika pihak penggugat tetap ingin melanjutkan perceraian, jawaban surat kuasa tergugat kepada saudara kuasa hukum penggugat jawab dan menerima salinan surat. Sudah, Yang Mulia. Baik. Di PDT-G-2019-PA-Cilacap antara Eryana binti Rohman selaku penggugat melawan Muhammad Adi Novan Arifandi bin Abdullah selaku tergugat. Jangan tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut. Poin pertama, bahwa benar tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan cerai penggugat kecuali yang diakui kebenarannya. Poin 2, tidak jelas, oleh karenanya gugatan kabur atau tidak jelas. Bahwa kuasa hukum penggugat kurang teliti dalam membuat posita gugatan cerai tersebut, di mana dalam posita nomor 1 tidak sama atau tidak sesuai dengan posita nomor 10. Karena dalam posita nomor 1 menjelaskan
dan menyebutkan jika antara penggugat dan tergugat menikah di KUA Kecamatan Kesugihan. Sedangkan di dalam posita nomor 10 menyebutkan jika antara penggugat dan tergugat menikah di KUA Kecamatan Baningun. Jadi, jika disinkronkan ke dalam petitum nomor 2, posita tersebut adalah kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, sangat jelas sekali jika gugatan cerai penggugat adalah kabur atau tidak jelas, maka sudah selayaknya gugatan cerai tersebut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Poin 3 benar. Bahwa benar tergugat menolak secara tegas dalil gugatan cerai talak gugat dari penggugat kecuali yang diakui kebenarannya. Poin 4 bahwa benar dalil gugatan penggugat tersebut pada posita nomor 10, nomor 12, nomor 3, nomor 4 dan benar tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. Bahwa benar dalil gugatan penggugat tersebut pada posita nomor 5, nomor 6 kami tolak karena tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan fitnah yang keji pada dasarnya. A. Kesalahan yang disangkakan oleh pemohon terhadap termohon adalah tidak benar. Justru pemohon yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai istri sekaligus dari ibu dari anak-anaknya. Penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat beserta anaknya ke Taiwan. Bahwa benar, tergugat selaku pemberi nafkah lahir batin kepada penggugat namun seringkali tidak diterima dengan alasan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Poin 4 bahwa benar dalil pemohon pada posita nomor 7 dan 8 kami tolak karena bahwa pada kenyataannya pada awalnya tergugat melarang penggugat bekerja di Taiwan sebagai TKW. Akan tetapi penggugat bersikeras untuk melakukan pekerjaan meskipun sudah dilarang. Akhirnya tidak ada pilihan lain, tergugat mengizinkan keberangkatan penggugat ke luar negeri. Poin B, bahwa selama penggugat bekerja di Taiwan, penggugat tidak pernah menerima hasil atau uang daripada penggugat. Karena penggugat tidak pernah memberi uang kepada tergugat, penggugat tidak mentransfer uang kepada adik penggugat bukan kepada tergugat. C. Bahwa selama penggugat bekerja di Taiwan, tergugat selalu memberi nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya, dan antara penggugat serta tergugat tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran karena penggugat jarang menghubungi tergugat atau jarang berkomunikasi. Jadi, apa yang disangkakan oleh penggugat adalah tidak benar. Bahwa dalil pemohon pada posita nomor 9 kami tolak. Karena tergugat sama sekali tidak menghendaki perceraian. Dan tergugat sangat berharap untuk rukun dan menjalin rumah tangga dengan penggugat. Serta penggugat mempertimbangkan nasib dan masa depan anak-anaknya yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Demikian kami sampaikan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap kami ucapkan terima kasih. Cilacap 26 Februari 2019, hormat kami, kuasa hukum penggugat Raki Pranata Surya SH dan Revina Eka Oktavianti SH ditandatangani. Sekian yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan Baik, mohon maaf saya ulangi. Saudara penggugat, apakah mengerti dengan surat jawaban yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara akan menanggapi terhadap surat jawaban dari kuasa hukum tergugat? Sepenuhnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya, yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Baik, saya ulangi, bagaimana kuasa hukum penggugat? Iya, Yang Mulia, kami akan memberikan tanggapan berupa
Iya, Yang Mulia, kami akan memberikan tanggapan berupa replik secara tertulis atas jawaban tergugat tersebut. Untuk itu, kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana dengan pihak tergugat dari kuasa hukumnya? Baik, kami menerimanya, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana panitera? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? Pada tanggal 5 Maret 2019, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda pada hari Selasa 5 Maret 2019 dengan agenda pembacaan replik dan oleh penggugat. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari ini tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Cilacap hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 dengan register perkara nomor 1028-PDT-G-2019-PA-CLP dengan agenda pembacaan replik akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon mengaktifkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara tingkat nomor pertama dengan register perkara nomor 1028 melawan garing P antara Eryana binti Rohman sebagai penggugat Novan Arifandi bin Abdullah sebagai tergugat. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2019 dengan mengucapkan lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kami buka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah saudara penggugat dan tergugat berserta keadaan sehat dan siap melaksanakan persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Bagaimana Saudara Erin dan Saudara Novan? Apakah selama 1 minggu sudah tercapai perdamaian di antara saudara berdua atau masih ingin melanjutkan perceraian ini? Iya, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia, saya masih ingin mengusahakan upaya perdamaian. Baiklah, jika pihak penggugat terhadap tetap ingin melanjutkan perceraian ini, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan replik dari kuasa hukum penggugat? Sudah, Yang Mulia. Membacakan repliknya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan. Replik penggugat dalam perkara nomor 1028-PDT-G-2019-PA-CLP antara Eryana binti Rohman melawan Muhammad Adi Novan Arifandi 19. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap, periksa perkara 2019-PA CLP di tempat dengan segala hormat yang bertanda tangan di bawah ini adalah Eryana binti Rohman, umur 33 tahun, pekerjaan sebagai buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap Kota. Selanjutnya hal ini disebut sebagai penggugat yang telah memberikan kuasa kepada Adira Ayu Febrianti SH dan Milda Adelia SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2018 sebagai kuasa hukum penggugat. (028 PDT-G 2019 PA
CLP sebagaimana terurai di bawah ini. 1. Februari 2019. Nomor perkara 1028 garing PDT Bahgat tertanggal 19 2019 garing PA CLP bahwa setelah penggugat membaca dan mempelajari isi jawaban tergugat tertanggal 1 November 2018, pihak jawaban memberikan jawaban tegas sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil eksepsi dari tergugat dalam jawabannya. 2, bahwa tentang eksepsi obskor libel yang dijadikan dasar bagi gugatan cerai, penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan diajukannya gugatan cerai. Karena yang dimaksud gugatan obskor libellum adalah bukan karena gugatan tidak memenuhi syarat material diajukannya gugatan. Akan tetapi karena posita gugatannya atau karena petitum gugatannya dianggap kabur atau tidak jelas. Kurang sempurnanya itu merupakan kekeliruan yang sangat kecil dan tidak berarti, serta masih bisa ditolerir. Kesalahan tersebut itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan. Oleh karena itu, kesalahan tersebut tidak memengaruhi etik tersebut dapat diperbaiki baik absahan gugatan tersebut, maka surat gugatan tersebut tidaklah mengandung cacat atau obskur libel. Artinya, gugatan tersebut tidaklah kabur atau tidak jelas, sehingga kami mohon ke hadapan majelis hakim agar eksepsi tergugat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Maka eksepsi tergugat penggugat menolaknya masih dapat dipandang tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku. Hal tersebut jangan diterapkan secara sempit, yang menjadikan kesalahan ketik tersebut sebagai syarat formil. 4. Bahwa untuk selebihnya penggugat tetap menolaknya. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa apa yang tertulis dalam eksepsi tersebut di atas mutatis mutandis menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil yang kami ajukan dalam pokok perkara. 2. Bahwa untuk menunjukkan itikat baik atas adanya jawaban dari tergugat, maka penggugat akan mengajukan replik dengan dalil sebagai berikut. A. Bahwa penggugat menolak dengan tegas jawaban tergugat karena setelah penggugat pergi ke luar negeri, berdasarkan penggugat telah menelantarkan anak, tergugat juga sering keluyuran keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, sehingga tergugat sama sekali tidak memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak. B. Bahwa percekcokan dan pertengkaran sendiri sementara untuk nafkah kepada anak bawaan dan istri sangat tidak diperhatikan oleh tergugat. Ditambah lagi, ternyata setelah penggugat berangkat ke luar negeri, tergugat menjadi semakin jarang di rumah dan telah menelantarkan anak. Sehingga wajar bagi sebelum berangkat maupun selama penggugat berada di luar negeri, antara penggugat dan tergugat selalu terjadi percekcokan dan pertengkaran yang terus-menerus. 3. Bahwa tanpa adanya perselisihan dan percekcokan, penggugat tidak akan memperbaiki ekonomi keluarga, penggugat pergi merantau lagi ke luar negeri, akan tetapi justru tergugat malah selalu mengandalkan penggugat, sehingga muncullah selalu gejolak rumah tangga. 4. Bahwa mengenai dalil jawaban tergugat yang dikesampingkan dan alasan penggugat pergi ke Taiwan, karena penggugat setelah pulang ke rumah orang tua karena tidak kuat lagi berada dalam satu rumah, tidak telah membiarkan penggugat. 5. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat karena berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas dengan gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur bagaimana pada pasal 116 kompilasi hukum Islam huruf F, maka kami mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara agar mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat. 6. Bahwa dengan demikian dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara ini seharusnya dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak. Dalam rekonvensi, menolak rekonvensi tergugat tersebut untuk seluruhnya karena tidak berdasar dalam perkara pokok. 1. Menolak jawaban tergugat tertanggal 1 November 2018 untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan isi gugatan tertanggal 19 Februari 2019 nomor perkara 1028 garing PDT-G garing
2019 garing PA CLP untuk seluruhnya. Nah, demikian replik penggugat ini di hadapan Bapak. Semoga terkabul hendaknya. Sebelum dan sesudahnya nanti SH ditandatangani. Bila ada SH ditandatangani. Cukup yang mulia. Ya. Saudara tergugat, apakah mengerti dengan replik yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan menanggapi terhadap replik dari kuasa hukum penggugat? Ya. Bagaimana dengan pihak penggugat dan kuasa hukumnya? Kami setuju yang mulia. Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana? Panitera, 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? Pada tanggal 12 Maret 2019 yang mulia. Baik, 2000 tergugat. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperoleh tanpa dipanggil entah hari ini tanggal dan telah ditetapkan sidang dinyatakan tertutup. Agama Cilacap hari Selasa tanggal 20 dengan register per 11 garing PA.CLP dengan agenda pembacaan duplik akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon mengaktifkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Cilacap mengadili perkara tingkat pertama dengan register perkara nomor 1028 garing perdata TTG garing 2019 PACLP antara Eryana binti Rohman sebagai penggugat melawan Moh Adinofan Arifandi Abdullah sebagai tergugat. Pada hari ini Selasa tanggal 12 lafal basmalah bismillah 2019 dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang kami buka dan terbuka untuk umum. Dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan persidangan pada pagi hari ini. Siap yang Siap yang mulia. Bagaimana saudara Erin dan saudara Novan, apakah selama 1 minggu ini tercapai perdamaian di antara saudara berdua atau masih ingin melanjutkan perceraian ini? Iya yang mulia. Tidak yang mulia, saya masih ingin mengusahakan upaya perdamaian. Baiklah, jika pihak penggugat tetap ingin melanjutkan perceraian ini, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan duplik dari kuasa hukum tergugat. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah menerima salinan duplik dari kuasa hukum tergugat? Sudah yang mulia. Silakan kepada Sudah, saudara Yang Mulia. kuasa hukum tergugat untuk membacakan dupliknya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Duplik penggugat Muhammad Adinofan Arifandi bin Abdullah selaku dalam perkara tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara nomor 1028 garing PDT.G garing 2019 garing PA.CLP di Pengadilan Agama Cilacap. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Revina Eka Oktavianti SH dan Raki Pranata Surya SH, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Semuanya adalah advokat atau penasihat hukum yang beralamat di Jalan Kahuripan nomor 01/02 Kabupaten Cilacap. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2019 dan ini menyatakan duplik terhadap dalil-dalil replik penggugat tertanggal pada 5 Maret 2019 adalah sebagai berikut.
Dalam eksepsi 1, bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam eksepsi. 2. Bahwa jika penggugat atau kuasa hukum penggugat mengatakan jika itu adalah kesalahan pada pengetikan gugatan yang bisa diperbaiki, maka harus disertai perbaikan gugatan. Akan tetapi pada kenyataannya penggugat atau kuasa hukum penggugat tidak menyertai perbaikan gugatan, maka hal tersebut mempengaruhi keabsahan gugatan dan dapat dijadikan dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dalil replik yang diajukan penggugat kecuali diakui kebenarannya. 2. Bahwa terhadap dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon konvensi. 3. Bahwa penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak ilahi di mana penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina serta tidak sejalan dengan tuntutan agama. 4. Bahwa penggugat sebagai istri dari ibu seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan agama. Oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. 5. Bahwa dalil replik penggugat tersebut pada poin 2 kami tolak dan termohon tetap pada dalil jawabannya. 6. Bahwa dalil penggugat tersebut pada poin nomor 3 dan 4 kami tolak tergugat tetap pada dalil jawabannya. 7. Bahwa tergugat menolak dalil replik pemohon untuk selebihnya karena apa yang disampaikan penggugat dalam dalil repliknya adalah memutarbalikkan fakta dan menyudurkan tergugat sebagai sumber dari permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat. Penggugat memfitnah tergugat sebagai pemicu pertengkaran penggugat dan tergugat. Tergugat akan terus berusaha meminta keadilan kepada Pengadilan Agama Cilacap. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, melalui jawaban termohon ini secara keseluruhan, mohon dinilai dan dapatnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, menolak gugatan cerai penggugat. 2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum serta sesuai rasa keadilan hukum. Hormat kami kuasa hukum tergugat, Revina Eka Oktavianti SH, Raki Pranata Surya SH, ditandatangani. Cukup yang mulia. Saudara penggugat, apakah mengerti dengan duplik yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Saudara penggugat, apakah saudara akan menanggapi terhadap duplik dari kuasa hukum tergugat? Sepenuhnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Tidak yang mulia. Baik, jika tidak ada tanggapan lagi, maka sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh masing-masing pihak. Saudara, penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Kami belum siap dengan alat bukti kami yang mulia. Untuk itu kami meminta kepada majelis hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Bagaimana dengan saudara tergugat dan kuasa hukumnya? Kami juga belum siap yang mulia. Untuk itu kami juga meminta kepada majelis hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana panitera 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? Pada tanggal 19 Maret 2019 yang mulia.
Baik, sidang ditunda pada hari Selasa 19 Maret 2019 dengan pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat harus membawa saksi-saksinya. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Cilacap hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dengan register perkara nomor 1028-PDT.G/2019-PA.CLP dengan agenda pembuktian dari para pihak akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon mengaktifkan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara tingkat pertama dengan register perkara nomor 1028 G 2019 PA CLP antara Aryana binti Rohman sebagai penggugat melawan Moh Adinovan Arifandi bin Abdullah sebagai tergugat. Pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2019 dengan mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang kami buka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat berserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan persidangan pada pagi hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Bagaimana saudari tergugat dan saudara tergugat? Apakah selama 1 minggu sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Belum, Yang Mulia. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Iya, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia, saya masih ingin mengusahakan upaya perdamaian. Baiklah, kalau begitu sidang hari ini kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat yang tergugat? Apakah sudah siap dengan bukti-bukti tertulisnya? Iya, saya siap, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah Anda ada tanggapan Siap, atas Yang Mulia. bukti? Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan atas bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah ada tanggapan atas bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada saksi? Ada, Yang Mulia. Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? 2 orang saksi, Yang Mulia. Silakan panggil saksi pertama. Saksi pertama atas nama Marlen dipersilakan untuk duduk di muka sidang. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Silakan untuk juru sumpah dan hakim anggota Saru. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi Marlen, silakan duduk. Dan untuk para anggota hakim, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi Marlen. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda tahu kenapa Anda dipanggil ke sini? Ya, saya tahu, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara mengenal pada saudari penggugat dan saudari tergugat? Kenal, Pak Hakim.
Siapa nama saudari penggugat dan tergugat? Namanya Erin dan Novan, Pak Hakim. Baik. Apakah Anda kenal dengan saudari penggugat? Kenal, Pak Hakim. Apa hubungan Anda dengan penggugat? Saya sebagai ibunya, Pak Hakim. Baik. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Seperti apa? Penggugat dan tergugat sudah menikah sejak tanggal 30 Maret tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Saya mengetahui bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, berselisih dan bertengkar terus, dikarenakan masalah nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi. Lalu pada tahun 2016, penggugat pergi ke Taiwan untuk membantu perekonomian keluarga. Selama penggugat di Taiwan, penggugat dan tergugat masih berhubungan melalui HP. Namun yang terjadi adalah percecokan dan pertengkaran. Ya, selain itu, apa yang Anda ketahui? Penggugat dan tergugat sudah pisah selama 3 tahun dan tidak pernah mengunjungi. Dari pihak keluarga sendiri sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Ya, apakah hanya itu yang Anda ketahui? Iya, hanya itu yang saya ketahui, Pak Hakim. Kalau sudah tidak ada, terima kasih saudara saksi, silakan kembali ke tempat. Baik, hadirkan saksi kedua. Saudara saksi atas nama Fendi dipersilakan duduk di muka sidang. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Silakan juru sumpah dan hakim anggota 1. Saudara saksi, silakan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi Fendi, silakan duduk. Dan untuk kepada para anggota hakim, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi Fendi. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal, Yang Mulia. Ada hubungan apa saudara dengan penggugat dan tergugat? Saya kakak kandung dari penggugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Bahwa penggugat dan tergugat sudah menikah sejak 30 Maret 2010 dan telah dikaruniai 2 anak. Saya mengetahui bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat berselisih dan bertengkar terus dikarenakan masalah nafkah dan ekonomi yang tidak mencukupi. Lalu pada tahun 2016 penggugat pergi ke Taiwan untuk membantu perekonomian keluarga. Selama penggugat di Taiwan, penggugat dan tergugat masih berhubungan melalui HP. Namun yang terjadi adalah percekcokan dan pertengkaran. Lalu, apa lagi yang saudara ketahui? Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah selama 3 tahun dan tidak pernah mengunjungi. Dari pihak keluarga sendiri sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil. Apakah sudah cukup? Cukup, Yang Mulia. Kalau begitu, terima kasih saudara saksi. Silakan kembali ke tempat. Apakah dari saudara tergugat maupun kuasa hukum tergugat menerima dengan pernyataan saksi penggugat? Kami tidak menerima pernyataan saksi penggugat untuk sepenuhnya, Yang Mulia. Untuk itu, kami akan mengajukan seorang saksi, Yang Mulia. Hadirkan saksi kamu ke sidang.
Baik Yang Mulia, Saudara saksi atas nama Fatim dipersilakan duduk di muka sidang. Sebelum sidang dimulai, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Silakan juru sumpah dan hakim anggota 1. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara saksi Fatim silakan duduk. Dan untuk para anggota hakim silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi Fatim. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, apakah kenal dengan penggugat dan tergugat? Kenal Yang Mulia. Ada hubungan apa saudara saksi dengan tergugat dan penggugat? Saya kakak kandung tergugat Yang Mulia. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Bahwa penggugat dan tergugat sudah menikah sejak 30 Maret 2010 dan telah dikaruniai oleh 2 orang anak. Yang saya tahu penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri sebagai istri sekaligus ibu dari anaknya. Penggugat juga memilih pergi meninggalkan tergugat beserta anaknya ke Taiwan, padahal sudah dilarang oleh adik saya, agar penggugat tidak pergi tetapi penggugat tetap pergi. Dan adik saya Novan selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, namun kadang sering tidak diterima oleh penggugat dengan alasan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu apalagi yang saudara ketahui? Bahwa selama penggugat bekerja di Taiwan, adik saya Novan tidak pernah menerima hasil atau uang penggugat, karena penggugat tidak pernah memberi uang kepada adik saya. Penggugat jika mentransfer uang kepada adik saya, penggugat bukan mentransfer uang kepada adik saya, namun kepada adiknya. Apakah sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Kalau begitu, terima kasih saudari saksi. Silakan kembali ke tempat. Setelah mendengar tahapan pembuktian masuk pada tahap kesimpulan dari penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulan masing-masing? Siap Yang Mulia. Silakan disampaikan, dimulai dari kuasa hukum penggugat terlebih dahulu. Baik Yang Mulia, mohon izin untuk membacakannya. Kesimpulan penggugat perkara perdata nomor 1028/PDTG/2019/PA Cilacap. Pengadilan Agama Cilacap, Eryana sebagai penggugat melawan Muhammad Adinovan Arifandi sebagai tergugat oleh kuasa hukum penggugat Adira Febrianti SH dan Wilda Delia SH. Kesimpulan penggugat perkara nomor 1028/PDTG/2019/PA Cilacap pada Pengadilan Agama Cilacap, kepada yaitu Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 1028/PDTG/2019/PA Cilacap. Pada Pengadilan Agama Cilacap di Cilacap, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, kami Adira Febrianti SH dan Wilda Adelia SH yang beralamat di Jalan Swadaya nomor 811 RT 9 RW 3 Potongan Tambak Reja Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan mendampingi pemberi kuasa, nama Eryana, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian, dalam kedudukannya sebagai penggugat. Sehubungan dengan adanya gugatan hubungan Muhammad Adinovan Arifandi, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang terdaftar pada Pengadilan Agama dengan perkara nomor 1028/PDTG/2019/PA Cilacap, tertanggal 19 Februari 2019,
dalam kedudukannya sebagai tergugat. Sebelum pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa bahwa penggugat tetap pada dalil gugatannya. 2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas jawaban tergugat karena setelah penggugat pergi ke luar negeri, berdasarkan pengamatan yang seksama yang dilakukan oleh orang tua penggugat, tergugat telah menelantarkan anak. Tergugat juga sering keluyuran keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, sehingga tergugat sama sekali tidak memperhatikan perkembangan dan pendidikan anak. 3. Bahwa percecokan dan pertengkaran tersebut disebabkan penghasilan tergugat hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sementara untuk nafkah kepada anak bawaan dan istri sangat tidak diperhatikan oleh tergugat. Ditambah lagi ternyata setelah penggugat berangkat ke luar negeri, tergugat menjadi semakin jarang di rumah dan telah menelantarkan anak. Sehingga wajar baik sebelum berangkat maupun selama penggugat berada di luar negeri, antara penggugat dan tergugat selalu terjadi percekcokan. 4. Bahwa tanpa adanya perselisihan dan percekcokan penggugat tidak akan mengajukan gugatan perceraian ini. 5. Bahwa mengenai dalil jawaban tergugat yang disampaikan dan alasan penggugat pergi ke Taiwan, yaitu karena penggugat setelah pulang ke rumah orang tua karena tidak kuat lagi berada dalam satu rumah dengan tergugat. Akan tetapi tergugat tidak ada niat sedikitpun untuk memenuhi penggugat. 6. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat karena berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas gugatan penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana pada pasal 116 kompilasi hukum Islam huruf F, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat. 7. Bahwa dengan demikian dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara ini harusnya disampaikan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak. 8. Bahwa terkait mengenai pembuktian penggugat maupun saksi penggugat yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar, nyata, dan tidak mengada-ngada. Cilacap 19 Februari 2019, hormat kami kuasa hukum penggugat Adira Febrianti SH dan Wilda Adelia SH ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, silahkan kuasa hukum tergugat dengan kesimpulannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara perdata nomor 1020-8-PDT-G-2019-PA-CLP Pengadilan Agama Cilacap. Terhadap Aryana binti Rohman sebagai tergugat melawan Muhammad Adi Novan Arifandi bin Abdullah sebagai tergugat. Oleh kuasa hukum tergugat, Revina Eka Oktavianti SH dan Rakib Pranata Surya SH. Yang bertanda tangan di bawah ini yang beralamat di Jalan Swadaya nomor 811 RT 09/03 Potongan Tabarija Cilacap Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan mendampingi pemberi kuasa atas nama Muhammad Adi Novan Arifandi, warga negaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian, dalam kedudukan sebagai tergugat. Sehubungan dengan adanya gugatan hubungan Aryana, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang telah terdaftar pada kepaniteraan agama dengan nomor perkara 1028-PDT-G-2019-PA tertanggal 19 Februari 2019 dalam kedudukannya sebagai penggugat. Perkenankanlah kami bertindak untuk dan atas nama serta mewakili klien kami mengajukan kesimpulan dalam perkara ini. Sebelum pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa 1. Bahwa tergugat dan dengan tegas menolak dalil gugatan cerai penggugat kecuali yang diakui kebenarannya. 2. Penggugat cerai gugat yang dituduhkan pada tergugat tidak jelas, oleh karenanya gugatan kabur atau tidak jelas. Selain dari dua penegasan yang telah ada di atas,
Kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut. Bahwa tergugat menolak secara tegas dalil gugatan cerai gugat dari penggugat kecuali yang diakui kebenarannya. 2. Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut pada posita nomor 1, 2, 3, dan 4 itu tidak benar dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. 3. Bahwa dalil gugatan penggugat tersebut pada posita nomor 5 dan 6 kami tolak, karena tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan fitnah yang keji. 4. Bahwa dalil dalam permohonan pada nomor posita nomor 7 dan 8 kami tolak. 5. Bahwa dalil pemohon pada posita nomor 9 kami tolak karena tergugat sama sekali tidak menghendaki perceraian dan tergugat sangat berharap untuk rukun dan menjalin rumah tangga dengan penggugat, serta tergugat mempertimbangkan nasib dan masa depan anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. 6. Bahwa terkait mengenai saksi penggugat yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar, nyata, dan tidak mengada-ngada. Demikian kesimpulan dari perkara nomor 1028-PDT.G/2019-PA.CLP. Ini kami sampaikan besar harapan kami. Kesimpulan ini kami sampaikan semoga dapat membantu majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut yang berwawasan pada kebenaran dan keadilan. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Revina Eka Oktavianti SH, Rakip Pranata Surya SH, ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik, setelah mendengar keterangan saksi dan melihat bukti-bukti serta kesimpulan dari para pihak, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Iya, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia, saya tetap ingin mengusahakan upaya perdamaian. Baiklah, berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana panitera 1 minggu terhitung dari ini tanggal berapa? Pada tanggal 26 Maret, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda pada hari Selasa 26 Maret 2019 dengan agenda pembacaan putusan dari pihak penggugat dan tergugat harus membawa saksi-saksinya. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Cilacap hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dengan register perkara nomor 1028-PDT.G/2019-PA.CLP dengan agenda pembacaan putusan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon mengaktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara tingkat 1 dengan register perkara nomor 1028-Perdata.G/2019 antara Eryana binti Rohman sebagai penggugat melawan Mu'adi Novan Arifandi bin Abdullah sebagai tergugat pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2019 dengan mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim yang kami buka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan persidangan pada pagi hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Bagaimana Mulia. saudara? Baik. Bagaimana saudari tergugat dan saudara penggugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian antara saudara berdua? Belum, Yang Mulia. Belum, Yang Mulia. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Iya, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia, saya masih ingin mengusahakan upaya perdamaian.
Baik, pihak penggugat tidak mau mempertimbangkan kembali atas perceraian ini. Tidak, Yang Mulia, saya tetap pada pendirian saya. Baiklah, acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Para harap diperhatikan dengan baik. Putusan nomor 1028 garing perdata G garing 2019 PA-CLP. Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara Eryana binti Rohman umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerja buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, alamat bekerja di Taiwan, ROC dalam hal ini menguasakan kepada Adira Ayu Febrianti SH dan Wilda Adelia SH adalah avokat yang tergabung dalam lembaga Adira Ayu dan partner perkantoran di Jalan Ahmad Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2018 terhadap kemitraan nomor 1161 garing kuasa garing 2 garing 2019 tanggal 19 Februari 2019 sebagai penggugat. Melawan Mu'adi Novan bin Abdullah umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Selasa, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap. Dalam hal ini menguasakan kepada Revina Eka Oktiviani SH dan Raki Pratanta Surya SH yang tergabung dalam lembaga Revina dan partner perkantoran di Cilacap dengan surat kuasa hukum tanggal 22 Maret 2019 terhadap terdaftar di kepanitraan nomor 1198 garing kuasa garing 3 garing 2019 tanggal 27 Maret 2019 sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan pihak yang berkara berserta para saksi di muka persidangan tentang duduk perkaranya. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 30 Maret 2010. Bahwa saat dilangsungkan pernikahan tergugat mengucapkan dan mendatangani singhat talik, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka. Lalu ketiga bahwa setelah pernikahan penggugat dengan tergugat tinggal bersama secara bolak-balik antara rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat selama kurang lebih 3 tahun sampai dengan sekitar tahun 2016. Bahwa selama pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Yanto dan Yanti yang berumur 7 dan 4 tahun. Kelima, bahwa selama dalam perkara antara penggugat dan tergugat dalam urusan belajar dan kebutuhan sehari-hari, penggugat seringkali tidak dikasih nafkah dan kalau membeli apa-apa kebutuhan sehari-hari selalu harus diminta kepada tergugat. Keenam, bahwa akan tetapi pada sekitar bulan Februari tahun 2013 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyang. 7, bahwa pada sekitar tahun 2016 lantaran untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, keluarga akhirnya membuat sebagai istri ikut membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangganya. 8, bahwa saat penggugat berada di Taiwan selalu berkomunikasi tergugat melalui handphone, namun sering terjadi pertengkaran yang ujung-ujungnya karena masalah hasil uang di luar negeri. 9, bahwa melihat rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya. 10, bahwa berdasarkan alasan tersebut, di atas penggugat merasa telah cukup dengan alasan penggugat untuk mengajukan perceraian ini. Ketentuan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam oleh karena penggugat permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar perkawinan yang sah
yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Binangu, Kecamatan Kabupaten Cilacap, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam ekspresi, bahwa tergugat dalam tegas menolak dalil gugatan cerai penggugat kecuali diakui kebenarannya. Kedua, gugatan cerai yang dituduhkan pada tergugat tidak jelas, oleh karenanya gugatan obscurable atau kabur dan tidak jelas. Dalam pokok perkaranya atau dalam kompetensi bahwa tergugat menolak secara dalil gugatan cerai talak gugatan dari menggugat kecuali diakui sebenarnya, bahwa dalil gugatan penggugat tersebut pada posita nomor 5 dan 6 kami tolak karena tidak sesuai dengan kenyataan dan merupakan fitnah yang keji pada dasarnya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas melalui jawaban tergugat ini secara keseluruhan mohon dinilai dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kemudian memberikan keputusan. Dalam pokok perkara bahwa apa yang tertulis dalam ekspektasi tersebut di atas mutilasi mutadis menjadi satu bagian yang tidak terpisah dengan dalil yang diajukan dalam pokok perkara. Bahwa percekcokan dan pertengahan tersebut disebabkan penghasilan tergugat hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sementara untuk nafkah anak bawaan dan istri sangat tidak diperhatikan oleh tergugat. Bahwa dengan adanya dalil-dalil replik yang diajukan penggugat tersebut di atas, maka unsur penceraian dalam gugatan penggugat sudah terbukti dengan sangat sempurna. Maka penggugat melalui replik ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap Agama semua dalil replik tergugat dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas melalui jawaban termohon secara keseluruhan mohon dinilai dapat dipergunakan sebagai pertimbangan kemudian memberikan keputusan. Tentang hukumnya menimbang berdasarkan jawaban tergugat mengajukan ekspesi bila gugatan penggugat posita angka 10 tidak sinkron dengan posita angka 10 tentang tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan, sehingga gugatan kabur dan mohon agar penggugat ditolak. Menimbang sebelum majelis memberikan pertimbangan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan ekspesi tergugat, selanjutnya berdasarkan dalil gugatan penggugat dan posita telah dibuat dengan tenang dan jelas ternyata pula penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada 30 Maret 2010 terhadap penjabat KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Menimbang bahwa perkara ini terhadap bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama, maka biaya perkara diberikan kepada penggugat yang sebesar yang akan disebutkan dalam amar keputusan ini, mengingat kepada ketentuan perundang-undang yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan kepada perkara ini, mengadili dalam ekspesi menolak ekspesi tergugat dalam perkara, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain sugro terhadap tergugat terhadap penggugat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000. Demikian putusan ini diambil musyawarah majelis hakim dan keputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqa'dah 1440 Hijriah oleh Dr. Andes Gita Octavia Putri SH sebagai ketua, didampingi oleh Dr. Andes
Nur Muhammad Suban, SH, MSI, dan Dr. Andes Nurul Hidayat, SH, MH, masing-masing sebagai anggota dibantu oleh Ahlan Nur Saada, SH, sebagai panitia pengganti, serta dihadirkan kuasa hukum penggugat dan hadirnya tergugat. Apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada keberatan, silakan mengajukan banding untuk sidang kembali. Sidang hari ini telah selesai, maka sidang ditutup. Sidang Pengadilan Agama Cilacap hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 dengan register perkara nomor 1028-PDT-G-2019-PA-CLP dinyatakan selesai. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.